Ntar Ustaz. Kalau kita pedagang ini kan, ini bukan BRI misalnya, bank konvensional lain gitu kan. Kalau kita berdagang di marketplace itu nggak punya wadah untuk bank syariah, nggak ada pendaftaran untuk bank syariah. Jadi kita diharuskan untuk memakai konvensional. Itu bagaimana Ustaz? Kita nggak pakai, bukan buat menabung, cuman bank konvensional kita itu emang untuk Wadah aja. masuknya uang dagangan kita. Ustaz, terkait sama syariah, ini boleh nih ngomongin. Monggo silahkan. Kalau bank konvensional membuka syariah itu seperti apa Ustaz? Ya tidak ada masalah. Kan memang secara walaupun itu induknya bank konvensional. ya, BCA gitu. walaupun induknya iya bank konvensional. Ya banyak sih, Semua bukan bank itu rata-rata hari ada, ya. hari ini karena memang ada peraturan BI yang mengharuskan setiap bank itu punya desk syariah istilahnya. Jadi punya desk syariah itu dari tahun 2009 saya dengar ada aturan itu. 2009 ya, berarti udah 10 tahun lebih. Udah 12 tahun kan? 2021 sekarang. Jadi dari 2009 itu saya udah dengar peraturan itu bahwa BI menetapkan peraturan dari Direktorat Perbankan Syariah itu agar setiap bank yang ada itu memiliki desk syariah. Bagaimana bertransaksi di sana? Secara umum transaksi di bank syariah itu kalau itu apa istilahnya nabung, saving nggak ada masalah. Asal wadiah itu ya. Nggak hanya wadiah sih, mudharabah pun juga tidak ada masalah. Secara praktis nggak ada masalah. Artinya apa namanya? Kalau untuk akad saving aman, secara syar'i aman. Yang produk-produknya yang kemudian apa istilahnya dianggap bermasalah itu kan ada di produk-produk pembiayaan. Ya, produk-produk pembiayaan yang murabahah lah, yang mudharabah lah atau apapun itu, atau syirkah mutanakisah atau apapun yang lain, yang itu bagian dari yang secara praktisnya ada beberapa bank itu yang mempraktekannya tidak sesuai dengan alur peraturan dari DSN MUI yang mengeluarkan fatwa tentang praktek misalnya kasus murabahah bil wakalah. Banyak murabahah bil wakalah itu kan harusnya pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang terlebih dahulu. Prakteknya harusnya sebagaimana aturan di fatwa MUI itu harusnya akad wakalah dan akad murabahah itu terpisah, dan akad wakalah itu lebih dahulu daripada akad murabahah supaya kemudian barang yang dimaksud oleh nasabah itu sudah ada di tangan bank. Ya kan? Supaya dia bisa murabahahkan. Murabahah itu kan jual beli. Supaya dia bisa jual, penjual harus punya barang terlebih dahulu. Karena bank itu statusnya adalah lembaga keuangan dan terikat dengan aturan lembaga keuangan yang dia tidak boleh punya barang, maka dia menggunakan akad wakalah terlebih dahulu sebelum dia melakukan akad murabahah. Harusnya alurnya begitu. Tapi prakteknya hari ini banyak kemudian lembaga keuangan syariah tadi itu menggampangkan dengan cara apa? Menggabungkan dua akad itu dalam satu transaksi, akhirnya kemudian yang diberikan uang balikinnya duit. Uang sama duit kan sama aja. Memberikannya uang, balikinnya duit. Kesannya sama aja dengan bank konvensional akhirnya gitu. Karena dia tidak melakukan alur yang kemudian ditetapkan dalam fatwa MUI tadi. Seharusnya wakalah dulu Ustaz. Harusnya wakalah dulu baru kemudian murabahahnya dilaksanakan. Dan ini yang kemudian juga penting untuk diperhatikan sebagai bagian dari cara kita untuk mengajarkan kepada masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat tadi itu supaya paham alurnya itu harusnya seperti apa. Ditambah lagi kasusnya kan murabahah bil wakalahnya itu bukan hanya murabahah murni, tapi murabahah bitaksid. Tambah lagi. Apa Ustaz? Murabahah bitaksid itu murabahah dengan bayar secara cicil atau kredit. Jadi tidak dibayar cash. Itu permasalahan tersendiri lagi nanti dalam masalah baik taksidnya. Nah, itu nanti panjang penjelasannya. Intinya adalah bahwa harusnya prakteknya selama kemudian itu sesuai dengan alur yang kemudian diperintahkan atau ditetapkan dalam fatwa MUI itu tidak ada masalah sebenarnya.
Karena MUI kan sendiri juga sudah mengkaji bagaimana kemudian alurnya itu supaya kemudian sesuai dengan aturan syar'i, tidak melanggar. Meskipun kadang-kadang ada sebagian sistem yang kemudian akhirnya MUI harus mengeluarkan fatwa tertentu yang itu sebenarnya kalau dalam akad asalnya tidak ada. Kayak misalnya murabah bil wakalah itu asalnya nggak ada, murabah ya murabaha, wakalah ya wakalah. Itu dua akad yang berbeda. Ya. Dan itu juga nanti masalah tersendiri yang kalau itu kemudian digabungkan akhirnya jadi bai'ataini fi bai'atin, seakan-akan ada dua jual beli dalam satu transaksi. Dan itu yang kemudian jadi masalahnya. Belum lagi nanti kasus taksidnya dengan adanya readministrasi atau dengan adanya tambahan denda atau penalti atau yang semisalnya. Walaupun akad awalnya syariah tapi manajemen resikonya masih seperti itu sebenarnya masalah gitu. Tapi kalau untuk kita memakai bank syariah dari induk konvensional itu untuk hanya pemakaian aja nggak masalah itu. Lah kan akadnya tetap akad syariah. Kalau dia desnya des syariah, akadnya kan tetap akad syariah. Entah itu wadiah ataupun murabahah. Yang nanti ada sistem aturan keuangannya sendiri terkait dengan aturan penulisan catatan akuntansi dan lain sebagainya tadi, itu ada aturannya sendiri. Bank syariah dengan yang non syariah itu dua berbeda walaupun sifatnya cuma des saja tadi. Cuman akan lebih aman kalau kita menabungnya murni yang memang dari awal syariah, bukan anak dari bank konvensional lebih tadi itu. Aman, tapi boleh juga ya. Secara akad boleh karena memang akadnya syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada juga bank yang murni itu syariah. Mereka kalau kita kayak nabung umroh atau apa ya, itu dapat hadiah itu, tapi dengan cara uangnya dikip dulu. Oh, diputar dulu gitu. Semacam deposito gitu. Iya, mungkin semacam deposito, tapi kita masukin misalnya uang 5 juta, kita dapat power bank ataupun dapat gitu. HP. Itu saya pernah ditawarin itu. Itu gimana, Ustaz?